Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Adiputra, NIM 18060048, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas praktek kewirausahaan yang dosennya Bapak Haris Setia Putra, SE MSI. Nah, untuk bahasan yang pertama yaitu tentang teori kewirausahaan. Teori yang pertama itu teori neoklasik. Teori ini memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologis di mana manajemen individu hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk memenuhi nilai optimal dari variabel keputusan. Jadi pendekatan neoklasik ini tidak cukup untuk menjelaskan isu mengenai kewirausahaan. Dalam teori ini, kemandirian sangat tidak terlihat. Wajar saja karena memang pada masa lampau di mana belum begitu urgent masalah kemandirian. Namun cukup bisa menjadi teori awal untuk melahirkan teori-teori mengenai kewirausahaan selanjutnya. Teori yang kedua itu teori Kirzerian Entrepreneur. Dalam teori ini, Kirzer menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, kesungguhannya dalam berusaha, sehingga maju mundurnya suatu usaha tergantung pada upaya dan keuletan sang pelaku usaha. Dari berbagai disiplin ilmu, lahirlah teori kewirausahaan yang dipandang dari sudut pandang mereka masing-masing, yaitu yang pertama teori ekonomi. Teori ekonomi memandang bahwa lahirnya wirausaha disebabkan karena adanya peluang dan ketidakpastian masa depanlah yang akan melahirkan peluang untuk dimaksimalkan. Dan kedua itu teori sosiologi, ini lebih mempelajari tentang asal-usulnya budaya dan nilai-nilai sosial di suatu masyarakat yang akan berdampak pada kemampuan menanggapi peluang usaha dan mengolah usaha. Dan yang ketiga itu selanjutnya teori psikologi. Teori ini lebih menekankan pada motif individu yang melatar belakangi dirinya untuk berwirausaha. Apabila sejak kecil ditanamkan untuk berprestasi, maka lebih besar kemungkinan seorang individu lebih berani dalam menanggapi peluang usaha yang diperoleh. Nah, bahasan yang kedua yaitu tentang unsur-unsur kewirausahaan. Yang pertama itu unsur pengetahuan. Dengan pengetahuan kita akan bisa memprediksi. Dengan pengetahuan kita dapat memprediksi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar pada saat ini. Jika kita membuka sebuah usaha tanpa tahu apa-apa yang dibutuhkan oleh pasar atau merupakan tren dari pasar, maka usaha atau bisnis yang kita jalankan akan tertinggal jauh oleh para pesaing kita. Nah, yang kedua itu unsur keterampilan. Dengan adanya keterampilan, kita mampu membangun bisnis kita dengan baik dan akan dinikmati oleh banyak konsumen atau penikmat jasa. Keterampilan ini bisa kita dapatkan dengan melakukan uji coba secara simultan, praktikum, dan kemudian pengalaman. Yang ketiga itu unsur sikap mental. Sikap mental di sini itu bersifat tanggung jawab, kejujuran, ketegasan, keberanian, dan inisiatif. Seorang wirausahaan harus memiliki sikap-sikap tersebut jika ingin mendapatkan kesuksesan. Yang keempat itu unsur kewaspadaan. Unsur kewaspadaan di sini yaitu sikap refleks, dan untuk melatihnya kita harus membiasakan untuk tanggap terhadap lingkungan, terus mencoba untuk menganalisa pesaing kita, bekerja untuk hasil yang memuaskan, membuat rencana untuk setiap kegiatan, kemudian melakukan evaluasi diri dan evaluasi kerja. Pembahasan yang ketiga yaitu ciri-ciri wirausaha. Apa saja ciri-ciri wirausaha itu? Yang pertama, memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta risiko. Yang kedua itu mempunyai daya kreasi serta inovasi tinggi. Yang ketiga, dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Yang keempat itu memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, memiliki semangat serta kemauan yang keras. Yang keenam, dapat menganalisis dengan tepat. Dan yang ketujuh, memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. Bahasan yang keempat itu tentang peran wirausaha. Yang pertama itu membuka lapangan kerja. Yang kedua itu dapat meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga itu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang keempat itu mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima menambah investasi di dalam negeri. Dan keenam itu menambah pemasukan sektor pajak.
Bahasan yang kelima itu etika berwirausaha. Apa saja etika dalam berwirausaha tersebut? Yang pertama, sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua itu penampilan yang ditunjukkan seorang pengusaha harus selalu apik, sopan, dan terutama dalam menghadapi situasi atau cara-cara tertentu. Dan yang ketiga itu cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Yang keempat itu cara berbicara seorang pengusaha juga mencerminkan usahanya sopannya atau penuh tata krama dan tidak menyinggung atau mencela orang lain. Dan yang kelima itu gerak-gerik pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain, hindarkan gerak-gerik yang dapat mencurigakan. Bahasan yang keenam itu sikap wirausaha. Apa saja sikap dari wirausaha? Yang pertama itu bersikap penuh tanggung jawab atas segala risiko yang dihadapi. Wirausaha tersebut harus perlu mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil untuk meminimalisir risiko ke depannya. Yang kedua itu bersikap percaya diri atas keyakinan kepada kemampuan diri sendiri dalam mencapai keberhasilan. Yang ketiga itu energik dalam beraktivitas di segala bidang wirausahaan. Dan keempat itu berorientasi pada masa depan atau tidak terlalu memikirkan masa lalu, namun bukan berarti tidak belajar atas kesalahan di masa lalu. Dan kelima itu memiliki sikap kepemimpinan dalam pengelolaan organisasinya. Dan yang keenam itu nilai prestasi yang diimpikan adalah uang atau hasil yang mencapai target. Bahasan yang ketujuh yaitu tentang jenis-jenis usaha. Apa saja itu? Yang pertama, usaha kecil di bidang kuliner. Bentuk penjelasannya seperti bentuk kewirausahaan ini sepertinya menjadi yang paling diminati. Pasalnya bidang kuliner memang tidak pernah sepi peminat karena orang-orang membutuhkan asupan makanan setiap hari. Jenis kewirausahaan usaha kecil bidang kuliner ini sangat banyak seperti buka restoran, rumah makan, kafe, warung nasi, pedagang kaki lima, dan lain-lainnya yang sejenisnya. Dan yang kedua itu usaha kecil di bidang jasa. Berbeda dengan kuliner yang memiliki wujud dan dapat dirasakan, kewirausahaan dalam bentuk jasa rupanya tidak memiliki wujud produk atau benda, namun dapat dirasakan manfaatnya untuk konsumen yang menggunakannya. Pemilik usaha bidang jasa harus memiliki wawasan yang luas tergantung dari jasa yang ditawarkannya. Contohnya seperti kewirausahaan bidang jasa ini adalah jasa pembuatan website, jasa desain grafis, atau jasa menulis artikel, dan lain-lain. Yang ketiga itu usaha kecil jual beli. Contoh kewirausahaan ini juga cukup banyak diminati dan melakukan tindakan usaha jual beli secara langsung. Contohnya seperti menjual kendaraan pribadi, jual ponsel, jual hewan peliharaan, jual pulsa, dan lain-lainnya. Contoh kewirausahaan jual beli seperti ini juga dapat dilakukan secara offline. Yang keempat itu usaha kecil bidang agrobisnis. Itu bidang pertanian atau peternakan tentunya menjadi komoditi yang paling banyak dibutuhkan hampir setiap harinya. Usaha bidang agrobisnis seperti ini juga termasuk dalam contoh kewirausahaan karena adanya permintaan dan pengambilan keuntungan di sana. Contohnya seperti kewirausahaan ini seperti budidaya ikan lele, peternakan ayam, dan lain-lainnya. Yang kelima itu usaha waralaba atau franchise. Usaha ini menggunakan sistem distribusi barang dan jasa melalui hubungan kerjasama dengan pemilik usaha, franchisor, dan pemilik modal, franchise. Beberapa contohnya seperti KFC, CFC, kebab, Alfamart, Indomart, dan lain-lainnya. Dan bahasan yang ke-8 itu profil wirausaha sukses. Sebenarnya wirausaha yang sukses itu banyak. Jadi baik itu di dunia maupun di Indonesia sendiri. Jadi saya akan menjelaskan satu profil saja, yaitu Bapak Khairul Tanjung. Bapak Khairul Tanjung ini itu konglomerat pemilik Cite Corp. Ini dahulu pernah berjualan alat tulis sebelum sukses. Bapak Khairul Tanjung ini terlahir dari keluarga yang kurang mampu.
Walaupun begitu, karena semangatnya yang kuat untuk belajar membuat ia bisa diterima masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di kampus, ia berjualan alat tulis, membuka jasa fotokopi, hingga berjualan kaos di kampus. Ia sempat mendirikan toko yang menjual alat kedokteran, namun usahanya itu bangkrut. Ia tak pernah patah semangat berusaha, walaupun sambil bekerja. Bapak Khairul Tanjung bisa berprestasi sebagai mahasiswa teladan tahun 1984 sampai 1985. Tamat kuliah, ia mulai bisnis bersama temannya dengan mendirikan usaha ekspor sepatu anak di bawah bendera PT Pariarti Sindutama. Namun Bapak Khairul Tanjung ini memilih keluar dan mendirikan usaha sendiri bernama Para Group. Dari Para Group ini, ia kemudian mengakuisisi Bank Karman yang kemudian ia ubah menjadi Bank Mega. Bisnisnya mulai melesat. Ia juga mendirikan Bandung Supermall sebagai pusat pertokoan. Dan ia juga mengembangkan bisnisnya di sektor media dengan mendirikan Trans TV. Ia kemudian mengubah nama perusahaannya menjadi CT Corp. Manajemen perusahaan yang bagus membuat usahanya dengan cepat menggurita di banyak sektor usaha di media, properti, keuangan, hingga energi. Bisnisnya di berbagai sektor membuat kekayaan Bapak Khairul Tanjung terus bertambah. Pada tahun 2017, ia masuk dalam jajaran 10 besar orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar 4,9 miliar dolar atau sekitar 5,3 triliun rupiah. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan untuk memenuhi tugas praktek kewirausahaan ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.